take it real slow. You know we got what you need, baby, so take it, move along. I said we got what you need, honey, come and groove along. Come on. Rolling on the highway, you know. Wow! Come on, and groove along. Come on. Said babe, I said babe, oh honey, come and groove along. You gotta feel it, yeah, you gotta move along. Gotta feel it, feel it, feel it, feel. You gotta feel it, feel it, feel it, feel. You gotta feel it on the roadway. You gotta move along, baby. Gotta move along. I said, baby, you gotta move along. I said, honey, take it real slow. I said, honey, just take it real slow. You gotta groove on. You gotta groove on. Wow! Come on, and groove along. I said, baby, I know you're on a roll. Sweet honey, let's take it real slow. You know we got what you need, baby, so take it, move along. I said we got what you need, honey, come and groove along. Come on. Rolling on the highway, you know. Wow! Ada yang belum hadir ya? Masih banyak. Udah sampai berjalan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat sehat, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa juga salawat serta salam kita panjatkan juga kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, terima kasih, selamat datang di RA kami, yaitu RA Al-Falah Rodatul Jannah yang beralamat di Desa Cigugur Girang. Sebelumnya terima kasih juga kepada bunda-bunda yang tetap semangat. Kemarin udah lomba, udah
pacarnya udah padahal sekarang ya pacarannya. Tapi saking bahagianya Pak, kemarin kita meraih juara umum lombanya ya. Ini juga atas berkat kerjasama para siswa semuanya dan tapi ini sebagai motivasi, mudah-mudahan kedepannya lebih semangat, lebih baik lagi ya. RA Alpala semakin banyak siswanya ya, semakin sukses, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin Ibu tidak akan panjang-panjang, nanti mungkin dari pihak psikolog ya, dari Madinah Gempita. Oh Madinah Gempita, jadi emot sama sinetron gitu ya, biasa tempe Madinah senang Ibu. Iya. Tapi ini bukan siapa tuh? Yang ininya dokter apa ya? Ini bertanya-tanya, tadi ada yang Ibu nggak akan dites IQ katanya gitu. Perasaan Ibu belum mengumumkan seperti itu ya. Jadi hari ini mungkin sosialisasi parenting dulu ya gitu. Jadi terima kasih kepada Madinah Gempita yang telah berkenan hadir untuk memberikan parenting kepada orang tua siswa dengan waktu dan tempat mungkin kesehatan pada Bapak. Boleh saya berdiri nggak apa-apa ya Bunda ya? Meninggalkan nggak potong tuh. Kacana, oke siap. Dan siap ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kemajarkan hari tiktokan dugi kabarkur ya. Biasa ritualnya Bunda kalau ketemu sama saya gimana? Kalau saya tanya gimana Bunda kabarnya pada pagi hari ini? Jawabannya itu alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Apa satu gerakan lagi? Sama gerakannya ya, siap? Gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Penting sekali Bunda ya. Kenapa seperti itu Bunda? Karena menurut penelitian bahwasannya emosi manusia itu sifatnya bertahan 12 jam ke depan. Jadi kalau Bunda manyun pagi-pagi maka dipastikan bakal manyun sampai masuk itu darah. Karena biasanya Bunda pagi-pagi itu ibu-ibu punya masalah atau sok jadi bad mood itu gara-gara yang paling pertama sok berantem sama anak gara-gara susah bangun, susah makan, susah mandi. Ditambah suapina dikasih dulu. Ditambah anjing kayaknya ayah tetanggi geser kulkas baru. Sekali udah gitu. Maka dengan demikian di sini Bunda, saya punya terapi bagi Bunda yang suka marah-marah. Halo, di sini Bunda. Kada dirambut. Si bakal. Oke, lanjut ya. Baik Bunda, di sini saya punya terapi bagi Bunda yang suka marah-marah, Cung. Halo. Jadi ngacurnya daripada dibaca ya. Terapinya sederhana Bunda, nggak perlu datang ke psikologi, tidak perlu datang ke rumah sakit, cukup duduk cantik saja di rumah Bunda. Karena menurut penelitian, ketika kita tepuk tangan itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 30%. Cuman kok temu tangan serangan di jalan. Sudah anggap gelo. Dan tepuk tangannya bukan kayak gini Bunda, tapi ketemu jari-jari semua itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 30%. Ditambah dengan tersenyum itu Bunda bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 20%. Maka Bunda yang sering tepuk tangan sambil tersenyum itu bisa awet muda. Ya.
kokoloten anak tahu kokoloten? Itu terkadang di sablon pipina bunda ya. Karena untuk bunda di pipi itu naon? Kita sablon ya tapi ternyata sablon. Nah karena yang tepuk tangan sampai tersenyum itu ternyata bisa awet muda bunda, maka kita coba apakah jadi 17 tahun atau enggak ya. Siap? Oke, 1, 2, 3 boleh tepuk tangan dulu yang meriah. Tuh kan lumayan agak cerah tadi hujan angin gelap ya. Segala air pasea yang mana ya ente. Maka yang demikian bunda, saya rekomendasikan kalau bunda di rumah punya suami sok marah-marah atau ketika suami marah-marah, teh pengikutan marah pun cukup tepuk tangan saja. Insya Allah dicabut. Lagi praktek ini. Kenapa seperti itu bunda? Karena ternyata memang emosi manusia itu sifatnya bertahan 12 jam ke depan. Jadi kalau bunda manyun pagi-pagi maka dipastikan bakal manyun sampai sore ya. Cuma sayangnya hari ini saya nggak akan bahas terkait dengan emosi, karena hari ini saya akan bahas terkait dengan inner child. Apa itu inner child bunda? Mungkin sebelum saya mulai ke materi, perkenalkan diri dulu. Nama saya Pak Kodar. Kalau bunda mau ingat nama saya itu gampang sekali, ingat aja Lailatul Qadar ya. Karena sebentar lagi saya ulang tahun di Antos Tumpeng ya. Dan kemudian alhamdulillah saya leader di psikologi Madinah Gepita untuk Cimahi, Bandung dan Bandung Barat. Dan kemudian juga alhamdulillah saya sudah tersertifikasi hipnoterapi. Ada yang mau saya hipnotis di sini? Halo. Ada yang saya hipnotis nggak? Sirka bongkar suaminya 2. Bahaya. Bukan untuk itu bunda ya, karena di hipnoterapi itu ada hipnosmoking. Jadi bagi suami bunda yang suka ngerokok itu bisa diberhentikan dengan hipnosmoking. Karena suami teh seharian tari rokok biar nyanyuk nabutan hari biasa kan beli. Kemudian juga ada hipnoslimming buat ibu-ibu yang ingin langsing. Ada yang tonggo tunjuk apa tuh ya? Oke, karena di hipnoslimming itu bunda bisa langsing tanpa harus diet, tanpa harus olahraga. Bunda bisa makan bakso 5 mangkok sehari, tapi bunda bisa langsing. Ada yang mau? Silahkan datang ke kantor bunda ya. Lagi yang mau silahkan datang ke kantor, itu 500.000 sekali pertemuan. Mungkin yang membuat langsingnya bukan hipnoslimmingnya, tapi 500.000-nya. Pokoknya mau balik lompat. Dan kemudian alhamdulillah juga bunda saya sudah tersertifikasi body language. Jadi saya bisa baca bahasa tubuh bunda hari ini. Jadi tanpa ngomong pun saya bisa tahu bunda itu kayak gimana ya. Jadi saya bisa lihat mana yang senyumnya membawa luka itu kelihatan, atau pura-pura tersenyum tapi raweng loba nu nagih. Cuma hari ini saya nggak akan buka aib, yang mau dibuka aib silahkan di belakang aja bunda ya. Nah itu sedikit tentang saya bunda. Dan apa sih inner child bunda? Inner child itu kan banyak ya. Inner itu ada inner beauty, ada inner handsome, ada juga inner child. Kalau inner beauty bunda, cantik itu dari dalam bukan dari luar. Jadi kalau bunda pengen terlihat cantik itu kudu bukna di berenang, harus dari hidungnya, pipinya di kelonan ya. Ada bosan hidung sih kan begitu. Kenapa seperti itu bunda? Karena menurut teori kuantum, tahu teori kuantum? Kompor kan merek kuantum. Teori kuantum itu adalah teori pembentukan alam semesta. Menurut teori ini bahwasanya emosi dan perilaku manusia itu adalah sebuah gelombang yang dimana tidak terlihat tapi ada. Makanya kalau bunda duduk sama orang anu sok ngomong ke batur, kira-kira panas atau adem? Nah hari ini kita 2 jam beres-beres. Lebih kadang jangan bersalah kena kapan pemajikan aing pektek kena bosi. Ngomong panas tapi bentar, berarti lain panas atau kita bicara nama bunda ya hanet. Tapi kalau bunda duduk sama orang sok baik hati, suka nolong orang, kira-kira panas atau adem? Adem. Kenapa seperti itu bunda? Karena gelombang emosi sama perilaku manusia itu adalah sebuah gelombang yang dimana menurut teori kuantum ini akan membentuk tubuh kembali di pinggir kita. Dan cantik atau jeleknya bentuk tubuh ini tergantung dari emosi yang keluar. Jadi kalau bunda sok ngomong ke batur, nganyuk tara mayar, sok dan naji, dahar lima ngaku hiji ya.
Di sini matanya bolotot, bibirnya berdarah, punggungnya bolong kayak sinder bolong. Nah, itu sok ngomongkeun batur teh. Tapi lamun bandana baik hati suka nolong orang, sok ngajukeun uang bae tara mayar oge, aya tuh gituan teh. Namun aya sok aja teh lagi prayogi. Maka di sininya itu Bunda akan kelihatan cantik karena cantik itu dari dalam bukan dari luar. Maka dengan demikian Bunda, dulu saya pernah melihat tayangan hitam putih yang dibawakan oleh Deddy Corbuzier. Dulu Deddy Corbuzier pernah mengundang seorang nenek-nenek usianya hampir 400 tahun. Dan dia punya 8 anak bungsunya itu udah hampir 100 tahun. Dan kemudian Deddy Corbuzier nanya sama si nenek ini, kenapa nih, apa rahasianya bisa panjang umur? Si nenek ini menjawab dengan satu kalimat, saya tidak pernah marah seumur hidup saya. Sedangkan Bunda di jam 6 ke jam 8 sabar kali nyarekan gudang dari ya, makanya wajar Bunda mah seperti nalilahi, saya mah panjang umur. Kamu kan main. Makanya dulu Rasulullah Bunda pernah ketemu sama seorang nenek seorang ibu-ibu yang dia sedang menggendong bayi, dan bayinya nangis luar biasa. Kemudian si ibu ini nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan terhadap anakku? Rasulullah menjawab 3 kali Bunda, la tartob, la tartob, la tartob. Apa artinya Bunda? La tartob itu artinya jangan marah, jangan marah, jangan marah. Makanya keluarlah hadis la tartob wala jannah. Barang siapa yang tidak marah maka surgalah jaminannya. Nah, yang makanya yang masih suka marah-marah segera bertaubatlah Bunda, istighfar kalian ya. Rausen tengah ini sih nanya. Oh itu ya. Biasanya. Iya. Biar jelas. Oke, lanjut. Dan kedua Bunda, selain inner beauty juga ada inner handsome. Kalau inner handsome itu biasa dikenal dengan wajah Korea, hati Mekah. Jadi lamun dia Bunda selfie ya Bunda caption nanti wajah Korea, hati Mekah. Insya Allah anu ningal teh om kek. Soalnya berarti caption ya. Dan kemudian ada inner chin. Kalau inner chin itu biasa dikenal Bunda dengan di psikologi itu dengan istilah luka batin. Karena hari ini Bunda saya banyak melihat anak di bawah 7 tahun dia mengalami luka batin, kemudian tidak tersembuhkan, akhirnya dia mengalami gangguan kejiwaan. Dan kemudian mungkin kita banyak melihat anak-anak kita di bawah 7 tahun dia baiknya luar biasa, ke masjidnya rajin, sholatnya rajin, ngajinya rajin, di papatahan tarang ngalawan. Tapi kunaon pas SMP dia malah bolos sekolah, ngarokok, narkoba, mabok, kami di luar nikah, bahkan ada yang sampai jamur pun. Jamur kan naon? Canda di bawah umur. Ini tarik-tarik kayaknya Kenapa banyak anak yang seperti itu padahal ketika kecil dia baiknya luar biasa, tak pernah ngelawan ketika dipapatahan sama orang tua, tapi kenapa ketika sudah dewasa malah bolos sekolah? Jawabannya satu, karena anak ini mengalami luka batin. Karena luka batin itu tidak bisa kita lihat anaknya misalkan di bawah 7 tahun dia murung, kemudian bawong dan yang lainnya, nggak kayak gitu. Justru baik pun ketika kecilnya dia rajin luar biasa, tapi ketika sudah dewasa dia malah bolos sekolah. Jawabannya satu, karena anak ini mengalami luka batin. Lalu apa sih penyebab luka batin? Yang paling pertama penyebab luka batin itu adalah korban kekerasan. Karena hari ini banyak sekali orang tua yang ingin anaknya taat dengan cara sekali hauk, 2 gaplok, 3 cabok. Nah, pada akhirnya mah wajar kalau hari ini anak-anak itu banyak yang taatnya itu karena takut, bukan taat karena cinta. Betul nggak Bunda? Makanya wajar kalau hari ini anak Bunda lebih banyak mencintai HP bapak dan mamahnya dibanding mama dan bapaknya itu sendiri. Mantap lamun bapakna balik gawe, anu paling pertama ditanyakeun ku anak naon? HP. Ya kan bae bapak nama terbalik pikir. Ini HP-na balik deui gitu kan. Dan itu adalah salah satu tanda kegagalan kita menjadi orang tua Bunda. Karena kemarin di Tasik saya pernah melihat seorang nenek-nenek dan kakek-kakek dia meninggal tanpa pengetahuan siapapun, padahal punya 8 anak, anaknya baleuleungar pun, rumahnya gede-gede, mobilnya banyak, tapi tidak ada satu anak pun yang tahu bahwa orang tuanya sakit-sakitan, orang tuanya kelaparan, bahkan orang tuanya meninggal pun tidak ada anak yang tahu satu pun. Kenapa itu terjadi? Karena ketika kecil anak ini lebih mencintai HP bapak dan mamanya, ketika sudah dewasa dia lebih banyak mencintai pekerjaannya dibanding orang tuanya. Jelasnya seperti itu karena hari ini banyak sekali saya melihat anak-anak yang taat itu karena takut, bukan taat karena cinta. Atau padahal kalau Bunda banyak yang nanya ke saya, Pak Kodar, kenapa sih anak saya susah sholat, susah makan, susah mandi? Jawabannya satu, karena anak Bunda taatnya karena takut, bukan taat karena cinta. Tulis satu ke status ya. Pak Kodar. Nah, kenapa? Karena kalau anak sudah taat karena cinta, bukan taat karena takut. Kita pernah
pernah mendengar kisah yang sangat romantis Bunda dulu dari seorang Nabi Ibrahim. Pada waktu itu Bunda, Nabi Ibrahim minta leher sama Nabi Ismail. Ya Ismail, aku diperintahkan oleh Tuhanku untuk memenggal lehermu. Tapi apa yang dikatakan Nabi Ismail pada waktu itu Bunda? Ya ayahmu, kalau memang itu perintah Tuhanmu, maka lakukanlah. Tuh, kalau anak sudah taat karena cinta, jangankan disuruh sholat, jangankan disuruh makan, jangankan disuruh mandi pun, leher pun dia akan kasih ke orang tuanya. Asalkan tadi taatnya karena cinta, bukan taat karena takut. Sedangkan hari ini Bunda masih banyak yang nanya ke saya, Pak Kodar, kenapa anak saya susah sholat, susah makan, susah mandi, susah belajar? Jawabannya satu, karena anak Bunda lebih mencintai HP orang tua, HP bapak dan mamanya dibanding mama dan papanya itu sendiri. Jelas sampai sini Bunda. Lalu bagaimana Pak cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak? Sederhana Bunda, cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak teh kudu dibere HP wae, teh kudu dibere jajan wae, teh kudu dibere mainan wae. Karena cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak itu cukup dengan skin hanger. Apa itu skin hanger Bunda? Kan Bunda mah terangnya skin tech, skincare ya. Skin tech glowing, lamun hanger teh gantungan baju, pangweling di pasar. Lain budaya skin hanger itu adalah sentuhan nyaman di bagian kulit, dan ini ada ceritanya. Kemarin itu saya kedatangan klien Bunda, dia kelas 1 SMP, ketangkap sama BNN, Badan Narkotika Nasional, karena terbukti menjadi seorang pengedar narkoba. Kelas 1 SMP, dan kemudian diceklah air pipisnya, ternyata anak ini tidak mengkonsumsi narkoba sama sekali. Yang kedua, diceklah silsilah keluarganya, ternyata anak ini anak orang kaya, rumahnya gede, mobilnya banyak. Menurut keterangan ayahnya, semua keinginan anak ini selalu dipenuhi. Lantas kira-kira buat apa anak ini ngedarin narkoba Bunda? Buat apa? Buat uang, ayahnya kaya raya, dikonsumsi juga enggak? Mengisi kesepian. Digalau curhat. Karena waktu itu kami bingung kenapa anak ini ngedarin narkoba, kemudian kami suruhlah anak ini bertemu sama orang yang nyuruh ngedarin narkobanya. Ternyata Bunda yang nyuruh ngedarin narkobanya itu adalah orang Australia. Menurut keterangan orang Australia, dia sampai parenting dulu 3 bulan berturut-turut dengan harapan tahu bagaimana cara merangkul anak-anak yang galau sehingga bisa dimanfaatin ngedarin narkoba. Sedangkan kita Bunda pengen anak kita soleh-soleha, pengen anak kita jadi dokter, polisi, tentara di masa yang akan datang. Sabar tahun sekali parenting. Namanya ada tuh ya bisa pola ya gila ngomong gitu. Kepada Bunda orang Australia sampai menyengajakan parenting 3 bulan Bunda dengan harapan bisa tahu bagaimana cara mengarahkan anak yang galau sehingga bisa dimanfaatin dari narkoba. Sedangkan kita Bunda wajar kalau tadi banyak anak yang baik ketika kecil tapi sudah dewasanya malah hamil di luar nikah, malah janda di bawah umur, malah mabuk-mabukan dan yang lainnya. Kalau balik lagi akhirnya dosa kita kayaknya ya Bunda, kita tidak pernah belajar. Lalu apa yang dilakukan sama orang Australia ini Bunda ketika bertemu sama si anak ini di sebuah mall? Yang paling pertama yang dilakukan oleh orang Australia ini adalah menepuk pundak anak ini 3 kali. 1, 2, 3. Yang kedua si orang Australia ini nanya, saya kamu bahagia nggak hari ini? Lalu reaksinya seperti apa Bunda? Si anak ini nangis-nangisnya kemudian meluk omnya, dan dia mengungkapkan perasaannya bahwa hanya Om yang tahu saya, hanya Om yang paham saya. Padahal si orang Australia cuma nanya, Bunda sayang kamu bahagia nggak hari ini? Dia tidak minta dipeluk, tidak minta anak ini nangis, tidak minta anak ini mengungkapin perasaannya. Lalu apa yang terjadi sama anak kita Bunda ketika anak pulang sekolah? Apa yang paling pertama ditanyakan? Namun budak balik sekolah, namun paling pertama ditanyakan pengulangan mana? PR mana siap PR? Tadi bu guru liwat gitu kan. Dan paling parah lagi Bunda di Cimahi mana sih yang paling pertama ditanyakan ketika anak pulang sekolah, tampar PR mana? Aduh ya Allah Robi, wajar kalau anak-anak kita lebih taatnya karena takut, bukan taat karena cinta, karena mamahnya aja masih cinta Tupperware. Majarkeun teh pada Tupperware mamah cicilan can beres anak bisa nyieun deui. Makanya Bunda, hal pertama yang harus kita tanyakan ketika anak pulang sekolah itu adalah saya kamu bahagia hari ini? Sok bayangkan kalau hari ini suami Bunda kerja, ngojek, papanasan, kehujanan di luar sana, dia sampai masuk angin, kepalanya pusing, ditambah dia menahan lapar dengan harapan bisa membawa sedikit uang dan makanan ke rumah supaya istri dan anaknya bahagia. Tapi apa yang paling pertama ditanyakan oleh ibu-ibu ketika suaminya pulang kerja? Pendapatan mana tukang panci lagi di bulan gitu kan? Wajar kalau suami Bunda hayang kawin deui. Wajar kan? Wah, tuh curang itu.
Makanya wajar bunda, mungkin suami bunda tadi jalan dek tabrakan, mungkin suami bunda di jalan tadi pulang dicarekan ku batur, tapi pulang-pulang bukan ditanya sayang kamu bahagia nggak hari ini? Unang seri getek. Udah tanah kayak gitu anak ya. Makanya sok biasain, makanya ketika suami pulang kerja atau anak pulang sekolah, hal paling pertama yang harus kita tanyakan ke anak itu adalah sayang kamu bahagia nggak hari ini? Kok banyak kenal pemulangan? Ya, ayah syukur Allah buruk. Nah, kemudian yang kedua bunda, teknik tepukan pundak yang dilakukan sama orang Australia itu bukan teknik hipnotis. Saya sering mempelajari hipnoterapi, tidak ada cara menepuk pundak orang. Yang selalu tahu pundak itu adalah titik kenyamanan, titik kepercayaan, dan titik harga diri. Makanya kalau bunda pengen nyuruh sholat sama anak supaya langsung dituruti, itu adalah sentuh dulu bagian pundaknya pun. Karena orang kalau sudah nyaman dan percaya, maka apapun yang kita inginkan dia akan lakukan. Makanya lamun bunda hayang kulkas anyar kasalah kita sok sentuh dulu. Main manyun tiru muimu bunda ya, ini kan beres-beres. Jelas ya, insya Allah malitan balik. Ya karena yang saya tahu pundak itu adalah titik kenyamanan, titik kepercayaan, dan titik harga diri. Makanya bunda, titik skin hanger buat anak laki-laki itu ada di telapak tangan, pundak, punggung. Itu adalah titik skin hanger buat anak laki-laki. Untuk anak perempuan itu ada di telapak tangan, pipi, punggung, perut. Dan menurut penelitian, anak-anak yang kekurangan skin hanger di masa kecil, dia akan tumbuh menjadi anak yang negatif thinking sama emosional. Makanya wajar hari ini kalau bunda punya tetangga julidna luar biasa, orang ngalewat oge salah, ayo gitu ente, orang melong oge salah, atau orang ngalewat tepunten oge salah, kuno aya tetangga anu kitu karena ketika kecilnya dia kekurangan skin hanger. Jadi banyak orang hari ini negatif thinking, jadi orang lain mah ketika kumpul teh rame ngaliwat buat terang selfie, ada yang nganina kasurupan seorang. Teuing ngacak-ngacak naon di WC, Kenapa aja orang-orang kayak gitu bunda? Karena ketika kecilnya dia kekurangan skin hanger, jadi selalu berprasangka buruk terhadap orang lain. Makanya bunda wajib anak kita itu mendapatkan skin hanger, karena skin hanger itu bisa menumbuhkan cinta di dalam hati anak kita. Dan kemudian bunda, bagi bunda di sini yang punya anak emosional, kemudian tidak cicing, kelumpatan atau ketika jajan hayang koktorolong rewel manja nangis, bunda itu penyebabnya bukan karena anaknya turunan atau bedegong, tapi penyebabnya cuma dua, gara-gara gula sama tepung. Jadi terlalu banyak mengkonsumsi susu, coklat, permen, es krim, daging nugget, sosis, mie, roti. Warna hadiah bunda, warna ketenangan manusia itu adalah warna hijau. Jadi ketika anak bunda yang jajan koktorolong, bawa kangkung ya bunda, selalu lulus gunung sampai sore. Karena warna ketenangan manusia itu adalah warna hijau. Makanya saya tidak tahu orang Sunda teh kadang sok aya istilah leuleus liat geningannya saropan barai, karena orang Sunda mah lamun doma beuki, orang Sunda ge beuki. Ya maksudnya resep lalapan gitu ya, jadi akhirnya mah karakter itu jadi lebih tenang. Makanya bagi anak bunda di sini yang emosional atau tadi kayak jajan teh kayak koktorolong, rewel manja nangis, silakan. Oke, ya. Sini. Dari dia. Di sana. Oke, lanjut kan. Atau tadi hiperaktif tedeng cicing lulumpatan we jalannya ti babaranting atau di sekolah sok tetenkas ka babaturanana atau sok totonyo ka babaturan, itu penyebabnya cuma dua, karena gula sama tepung. Karena saya banyak meneliti bunda anak-anak yang tedeng cicing lulumpatan we atau galak di sekolah itu karena penyebabnya terlalu banyak konsumsi susu. Ya, makanya bunda lamun anak bunda hayang pinter itu mau diberi susu, diberi omega 3, minyak ikan dari belut, bandeng, salmon, tuna. Makanya kenapa Jepang itu menjadi salah satu negeri paling cerdas di dunia, karena konsumsi salmon paling tinggi. Jelas ya, lain konsumsi susu. Paham? Ya. Atuh tak aya mah salmon atau nila kan bapana sok nguseup lieu. Nah itu ya bunda, terkait dengan emosional sama hiperaktif. Kemudian yang selanjutnya bunda, skin hanger yang paling bagus diberikan ke anak itu bukan oleh ibunya, tapi oleh bapaknya. Karena yang harus wajib ngasuh anak itu bukan mamanya, tapi bapaknya. Yang teuing. So atuh rek kamikeun ka bapana tah sia gitu. Lagi-lagi Pak. Jadi bunda yang wajib Jadi bunda yang wajib berskin hanger. Kayaknya di YouTube abi tenang. Aura sok Ya
Jadi bunda, yang wajib men-skin hanger anak itu bukan mamahnya tapi bapaknya, karena yang wajib ngasuh anak itu sebenarnya bapaknya bukan ibunya. Kenapa seperti itu bunda? Karena anak di bawah 7 tahun, kunaon banyak anak yang rewel, manja, nangis ketika tadi hayang jajan, hayang pok torolong, karena hampir 95% anak-anak di bawah 7 tahun itu dia menggunakan emosi. Makanya wajar kalau anak lahir dari perut bunda yang paling pertama dilakukan apa? Nangis. Ayah minta sebelah ente. Nangis ya, kenapa? Karena dia memang menggunakan emosi. Dan apa jadinya anak yang menggunakan emosi ini diasuh sama ibu-ibu yang 80% pakai emosi juga. Sana ketemu sana. Ya wajar lah mentah buruan bunda ya. Makanya ibu-ibu jeung anak mah disuruh nepi ka sore teh ayo we pas ya gitu kan. Dimulai masalah mandi, masalah jajan, masalah pakai baju. Dalam anak kita bisa curhat, ya bakal ngomong kieu bunda ya, aing teh kudu kumaha. Cuma sayangnya mereka enggak ngerti ya, tapi lamun ku bapana kenapa harus diasuh sama bapak? Karena laki-laki itu 80% pakai logika bunda, fokusnya dia solusi bukan fokus di masalah. Sok bayangkeun namun hari ini bunda jalan-jalan ke pasar tumpah. Di pasar tumpah teh anaknya ningali mobil-mobilan gede, leweh teh kan ngegoreng teh kan. Karena leweh era dipanggolikeun bunda belaan teu meuli cilok. Tapi pas di rumah dipotongkeun ban mobilna kira-kira dek dikumahakeun. Sia lima-lima ting aing bela teu meuli sebelah. Tapi lamun ke bapana deh dilem lagi, dilem lagi jalan lagi. Kenapa? Karena laki-laki itu 80% pakai logika, fokusnya di solusi bukan fokus di masalah. Makanya ini kenapa anak di bawah 7 tahun itu wajib diasuh sama bapaknya, karena anak di bawah 7 tahun itu perlu peningkatan akal dan logika. Ya supaya lamun hayang jajan teh tepok torolong wae, supaya henteu rewel, supaya teu manja. Jelas ya lamun aya anak budak sok rewel gampang nangis wae, teh penyebabnya gara-gara kurang kasih sayang dari ayahnya atau kurang skin hanger dari ayahnya. Kumaha tuh pada suami abi mah Bang Toib jarang pulang. Kumaha tah? Hese-hese teuing kawin deui we. Pulangnya. Kan itu senang ngaduit, senang nutupan kan. Pulangnya. Karena saking pentingnya peran ayah dalam pengasuhan anak, karena selama ini mungkin banyak dari bunda sama ayah yang berpikir bahwa yang ngasuh anak itu adalah ibu-ibu, ternyata ayah itu jauh lebih penting, karena di bawah 7 tahun anak itu perlu peningkatan akal dan logika supaya tahu mana yang baik, mana yang buruk. Jelas ya? Sehingga anak kita akan tumbuh menjadi anak yang tadi taatnya itu karena cinta, bukan taat karena takut. Yang kedua bunda, kenapa banyak hari ini anak-anak yang luka batin itu penyebabnya adalah gara-gara korban perceraian. Karena sudah jelas ketika suami bunda dan suami bercerai, yang jadi korban siapa? Makanya bagi bunda yang mau nikah lagi, ada yang mau nikah lagi nggak? Tolong niatkanlah segala sesuatu itu karena ibadah bun. Karena kalau karena gara harta, geningan si murah banget akhirnya dimiskinkan. Ya nggak ada yang abadi harta bun. Begitu pun juga kegantengan. Kalau suami bunda perutnya udah gurayut mah ya dia gitu teh awal. Terus terganteng deui gitu. Makanya sok niatkanlah segala sesuatu itu gara-gara ibadah. Karena insya Allah yang sesuatu yang diniatkan ibadah itu tidak akan lelah dan akhirnya pasti jadi berkah. Jelas sampai sini. Kemudian yang ketiga, penyebab anak luka batin selain dari korban kekerasan dan korban perceraian, yaitu adalah korban bullying. Karena hari ini saya banyak melihat anak di bawah 7 tahun yang dia dibully sama teman, saudara, bahkan sama orang tua. Karena orang tua hari ini tidak sadar sering membanding-bandingkan anak. Cuma yang suka membanding-bandingkan anak, sok ngacung di sini baca. Ya, karena bunda hari ini saya banyak melihat ibu-ibu terus membandingkan anak, si mancung, si pesek, si gendut, si langsing, si lurus, si keriting, si putih, si gengek. Walaupun menurut bunda itu teh heureuy, tapi ternyata bunda itu bisa menanamkan kebencian di dalam hati anak. Ya makanya wajar kalau hari ini ada perang saudara antara adik kakak, si laporkan, ada anak ngelaporkan orang tua. Bahkan di ujung Burung Bandung sana itu bunda ada TK tawuran. Ya. SMA mah geus biasa ieu TK, bener kabayang lupa teh siga lupa. Nah, boy nu bawa tuh siga nu pas ngaluan budak kata di musuhku. Kita lewe nongkrong teh ka mama. Tawuran gitu. Ya, dan ternyata setelah saya telusuri ke pihak sekolah, ternyata memang orang tua di sana itu lebih banyak membanding-bandingkan anak ditambah sekageng-gengan. Mudah-mudahan di sini tidak. Makanya bagi bunda yang suka membanding-bandingkan anak, segera bertaubatlah, istighfar 3 kali. Jelas ya.
Karena ternyata itu bisa menanamkan kebencian di dalam hati anak. Karena kalau anak bunda hari ini dibully sama teman atau saudaranya bunda, saya itu korban bully dari kelas 3 SD sampai kelas 3 SMA. Karena ketika kecil gigi saya paling depan itu patah bunda. Makanya saya tuh paling malas kalau ketemu sama Idul Adha karena sok dibully tuh teman-teman teh, ayo orang korbankan si koda dan semua. Makanya puncaknya kelas 1 SMP saya diangkat kaki tangan saya rame-rame dijatuhin di pintu, ini 15 jahitan. Pada waktu itu saya hanya bisa nangis, mama, saya udah capek udah nggak mau sekolah lagi. Gak apa-apa, saya nggak jadi apa-apa juga. Yang penting saya bisa hidup sama mama gak pernah hina saya. Tapi apa yang dikeluarkan dari mulut mama saya pada waktu itu? Dan kira-kira apa yang akan bunda lakukan ketika anak bunda ditonyok ke babaturan di kumaha? Ayo mending dulu, gitu kan? Dan apa yang dilakukan oleh mama saya pada waktu itu, dia hanya bisa nangis karena orang tua mana yang tega dan rela ketika melihat anaknya dihina, dipukul, bahkan sampai berdarah seperti itu bunda. Tadi mending gelutnya bunda ya. Tapi mama saya tidak apa-apa yang dia lakukan bunda. Dia tidak datang ke kepala sekolah, tidak datang ke sekolah, tidak datang ke guru, tidak datang orang tua, tidak datang ke teman-teman saya bunda. Tapi dia hanya mengucapkan satu kalimat yang berubah alur hidup saya pada waktu itu. Dia mengucapkan bahwa kenbai dihinaanku batur mada awal bohak, dek aku macet batur kecek mamah mah kamu teh paling ganteng salam dunia. Itu saya hanya bisa nangis-nangisnya karena sekali seumur hidup saya tidak pernah disebut ganteng oleh orang lain. Hanya oleh mama saya. Kebayang bunda setiap hari saya dihina, direndahkan, dilecehkan. Pada waktu itu saya mendapatkan momen yang sangat luar biasa karena dari waktu itulah saya tidak pernah bolos sekolah satu hari pun, walaupun setiap hari saya dihina, dipukul sama teman-teman saya bunda. Coba izin ke Dan kemudian apa bunda yang bisa saya ambil dari pelajaran saya, dari hidup saya pada waktu itu bunda? Mama saya mengajarkan bahwa jangan pernah ikut campur terhadap masalah anakmu, karena ketika kecil dia menghadapi masalah seperti itu, di masa yang akan datang dia akan menghadapi masalah yang jauh lebih berat daripada yang dihadapi ketika kecil. Jelas ya? Karena hari ini bunda saya banyak melihat 95% anak-anak di sekolah itu ketika saya tes psikologi rata-rata tidak tahu tata krama. Tidak tahu tata krama itu maksudnya adalah jadi anak-anak itu suka bingung kalau menghadapi orang galak teh kudu kumaha, orang yang baik teh kudu kumaha, karena sok naon, sok dikurung wae di imah. Cuma sok ngurung budak di imah. Bunda, anak teh bukan hewan peliharaan, mereka itu manusia, dan tata krama itu tidak bisa diajarkan di rumah bunda, karena ada istilah di mana tanah dipijak lah, di sana langit dijunjung. Anak itu harus belajar bagaimana cara menghadapi orang yang galak, orang yang kasar, orang yang sopan, orang yang baik. Karena si anak tidak bisa memperlakukan semua orang sama. Jelas ya, karena tata krama itu artinya tadi di mana tanah dipijak, di sana langit dijunjung. Dan bagaimana caranya anak belajar kalau dipukul, dia harus belajar besoknya bagaimana supaya tidak dipukul lagi. Kalau dikasarin, dia harus belajar bagaimana supaya besok tidak dikasarin lagi. Kalau dia dibaiki, disopanin, bagaimana dia harus belajar bagaimana cara membalas budi terhadap orang yang baik. Jelas ya, dan bagaimana anak mau belajar itu semua kalau dikurung di rumah bun? Ya mau sampai kapan bunda ngelindungi anak pun? Bisa jadi hari ini kita ketawa-tawa di depan bunda meninggal, ada yang tahu nggak? Nggak ada ya. Kalau misalkan bapaknya nikah di kumaha, kayak anaknya direu ku mama Terena. Nah makanya bunda saking pentingnya tata krama, karena tata krama itu tidak bisa diajarkan di rumah, yaitu hanya bisa diajarkan di luar dengan bagaimana dia bersosialisasi dengan teman-temannya. Karena di lapang anak itu harus lari, di masjid anak itu harus diam, di sekolah anak itu harus belajar. Jadi tidak bisa menyamaratakan bunda. Dan makanya biarkanlah anak bermain dengan teman-temannya walaupun dihina, dipukul, direndahkan, supaya mereka belajar bagaimana cara menghadapi masalah, sehingga di masa yang akan datang ketika dia menghadapi masalah yang jauh lebih berat, dia bisa menghadapinya dengan baik. Makanya bagi bunda yang masih suka ngurung anak, segera bertobat juga ya. Dan kemudian yang selanjutnya bunda, efek dari luka batin yang tidak tersembuhkan ketika kecil itu akan menumbuhkan gangguan kejiwaan pada orang tua. Kalau orang tuanya sudah gangguan kejiwaan, maka anak-anaknya pun sama bunda, dia akan mengalami luka batin dan gangguan kejiwaan juga. Cuman sebelum kita mulai ke bahasan gangguan kejiwaan, karena saya yakin bahasanya itu ala ringis ya, bundanya belum makan roti, terus tuang roti can di bumi. Maka kita games dulu sebentar bunda ya, biar agak rileks dulu anaknya. Makanya silakan berhadapan-hadapan dua orang ya. Berhadapan dua orang. Ayo menghargai ke. Sok sambil duduk aja.
Oke, berhadapan-hadapan dua orang sudah. Tanya nuhun tanya slametan terus dibayar. Sok tagih heula kita bayar tagih heula. Oke. Nah, kita akan memainkan permainan yang suka dilakukan oleh anak-anak di negeri Cina, Bunda, yang biasa disebut dengan cing-ciripin. Makanya silakan tentukan dari salah satu Bunda siapa yang jadi upinnya, siapa yang jadi ipinnya. Siap ya, saya hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cung yang jadi upin. Cung yang jadi upin. Cung yang jadi ipin. Sudah? Silahkan tempelkan tangannya sama temannya kayak mau salaman, tapi tong dikiekeun cukup kieu hungkul. Bunda, nanti saya akan bercerita kalau di tengah-tengah cerita ada kata upinnya, si upin kudu lepas, si ipin kudu nangkep. Di SMA Bunda anu disebutkan kudu lepas, anu tadi disebutkan kudu newak. Dan nanti anu katewak ya, misalkan si upin katewak, kita kudu maju ke depan dapat hukuman. Jadi anu disebutkan kudu lepas, anu disebutkan kudu newak. Misalkan kalau saya bilang ipin, berarti si ipinnya kudu lepas, si ipin kudu nangkep. Ingat anu katangkep kudu maju ke depannya. Halo, Bunda, anu maju ke depan teh anu pertama anu katangkep, anu kadua anu ngarenya dua nana. Anu katilu anu pelong-pelong ya. Terus ya, silakan tempelkan tangannya sama temennya, tempelkan. Siap? 1, 2, 3. Pada hari Minggu saya sedang berjalan-jalan ke alun-alun Cimahi. Kulihat kiri dan kanan banyak sekali pohon cemara. Di bawah pohon cemara itu ada warung Uncle Mutu. Di warung Uncle Mutu itu ada Ato, ada Esa, ada juga Piji. Bunda Piji mana? Upin yang ini. Ayo Bunda ngarenya dia menibaki. Ang kakek kau kenalan. Itu tamukan upin jadi ipin mungkul. Atau masih percobaan kawan. Siap, lanjut ya. Lanjut. Mereka, ayo tempelkan tangannya, mereka sedang mengkonsumsi LCD. Kemudian datanglah Bang Saleh, Ato, Meme, Susanti, dan Upin.
rumahnya gampang bunda ya, tekudu joget-joget, tekudu loncat-loncat, terkadang kurilingan alun-alun Cimahi. Sederhana, cukup muka jelek saja. Jadi nanti silakan maju satu orang ke depan, lihat ke kamera, dibuka masker. Dibuka maskernya ya, sudah boleh duduk ya. Siapa dulu, mau dari kiri, mau dari kanan? Saya emang aku banyak itu udah jelek. Silakan maju ke depan. Berdiri. Satu, dua, tiga. Dari awal tuh ada joget. Nggak mau adil. Iya, semua tenang. Duduk bunda, siap, 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Udah. Satu, dua, satu, dua, tiga. Oh, yang terakhir bebannya berat. Satu, dua, tiga. Ya, terakhir. Ini setengahnya 1 sampai 10 ya. 3 ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan dulu yang lebih. Pada demo. Lain buat menjadi kesan petis. Ya siap, ya lagi ya. Oke, lanjut ya bunda ya, kita lanjut, udah siap? Gangguan kejiwaan pertama yang sering ada di orang tua itu ada gangguan kejiwaan paranoid. Paranoid itu bunda sok aja nol dilakukan kata teh keroid. Beda ya bunda. Kalau paranoid itu biasanya parnoan atau banyak ketakutan. Tadi banyak orang tua hari ini ketika anaknya main di luar, sieun kuculik, sieun dipukul, sieun nangis dan yang lainnya, hati-hati itu teh gangguan kejiwaan namanya paranoid, cuman paranoid di dia. Jadi banyak ketakutan banyak orang tua hari ini ketika makan jengkol, sieun asam urat, mam asin, sieun darah tinggi, beureum sieun teu beurtah deui, salaki gawe sieun kawin deui. Mau hirup. Kenapa banyak yang seperti itu karena gara gangguan kejiwaan namanya paranoid dan itu terjadi gara-gara banyak anak-anak hari ini diasuh sama nenek atau kakeknya di atas 50 tahun. Cuma nusok nitipkan anak nakadinina. Lain salah nina bunda, nu salahnya anu dititipkeun anak karena anak tuh titipan ti Allah kunaon dititipkeun deui. Maka Allah salah dititipkeun gitu. Ya karena nenek-nenek dan kakek-kakek di atas 50 tahun itu secara fisik sudah turun bunda, secara mental sudah turun. Sudah waktunya istirahat, ini bapak ingat anak jadi wajar kalau nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus ini, harus itu. Akhirnya ketika anaknya sudah dewasa dia gangguan kejiwaan namanya paranoid. Yang kedua ada gangguan kejiwaan skizoid yang dimana cek orang Sunda mah skizoid teh beungeutna teu uyahan. Tahu teu uyahan? Jadi lamun dicarekan yang diajak seuri beungeutna teh sarua. Atau cek orang Sunda mah atuh watados ya wajah tanpa dosa. Lamun ditagih hutang teh kaciri. Pura-pura tak apal. Itu gangguannya skizoid karena si skizoid itu dia kesulitan mengekspresikan perasaan gara-gara ketika kecil sering dibentak oleh orang tuanya, makanya sok aya istilah tegar kalongan. Nah yang tegar kalongan itu ketika sudah dewasa dia akan gangguan kejiwaan skizoid. Jelas ya? Kemudian yang ketiga bunda ada gangguan kejiwaan skizotipal, si mana penderita merasa dirinya punya indera keenam, bisa ngelengit, bisa ngirim katel ke perut orang. Kayak begitu tadi dia bisa ngirim paku. Bagi bunda yang bisa ngirim paku ke perut orang segera buka JNE, saya yakin benar bunda ya. Karena si penderita orang-orang skizotipal merasa dirinya itu punya indera keenam. Jadi sok aya orang tua yang nanya ke saya, Pak Koda, kenapa sih anak saya indigo?
bisa melihat makhluk halus dan yang lainnya. Terlepas dari benar atau tidak anak bunda punya indera keenam atau indigo, ternyata menurut psikologi itu gangguan kejiwaan namanya skizofrenia. Mas ya. Kemudian yang keempat, bunda ada gangguan kejiwaan antisosial di mana si penderita hilangnya hati nurani, makanya sok rada geningan orang genis sakali hauk dua gaplok tilu cabok opat bacok. Ya, kenapa hari ini banyak begal dengan dia tega membacokin golok ke punggung orang, nusukin pisau ke perut orang tanpa pernah berpikir bahwa orang ini sedang ditunggu oleh istri dan anaknya di rumah. Kenapa ada orang setega itu? Karena dia mengalami gangguan kejiwaan, bun. Ya, karena kalau normal mah nggak mungkin ya. Boro-boro nusukin pisau ke perut orang, megangnya aja saya udah nggak kebayang. Tapi kenapa ada orang yang kayak gitu? Karena dia mengalami gangguan kejiwaan namanya antisosial. Dan antisosial itu ada perbedaan bunda dengan psikopat. Antisosial itu sama-sama dengan psikopat, sama-sama sadis, cuman psikopat mah dari raut muka itu manis, jadi orangnya lucu, baik hati, suka nolong orang, gampang tersenyum, sok ngajak ngaliwet. Ini suka ngajak ngaliwet tarah. Tapi di rumah dia koleksi kepala orang. Karena psikopat sama antisosial itu sama-sama sadis, tapi perbedaannya kalau psikopat mah manis, kalau antisosial mah bengis. Itu ya, dari raut muka sudah kelihatan galak. Dan kemudian yang selanjutnya ada gangguan kejiwaan histrionik. Ini suka ada di ibu-ibu, yaitu dia cenderung mencari perhatian dengan cara berpenampilan glamor. Jadi lamun ngangetaskan bubur relakan teh geuning-geuning ya. Atau lamun ngangedehel teh anu kumaha supaya sakali seutik. Dan ciri-ciri orang yang histrionik itu bunda, dia suka berpenampilan serasi dari kerudung sampai sepatu sama. Salah kostum ya. Kenapa seperti itu bunda? Karena menurut teori kuantum, warna pakaian manusia itu yang bagus itu adalah 3 warna dikombinasi, bukan yang satu warna. Jadi lamun budak yang acuh teh kerudungnya warna berem, bajunya warna putih, celananya warna pink. Terus kayaknya nak kecerekan ke pasar. Kenapa? Karena warna itu menurut teori kuantum itu ada artinya bun. Di ungu-ungu di sini ada warna ungu. Mana ungu suaranya? Ungu, ada ungu. Dengan hep ungu. Ungu teh warna jomblo, bukan ya. Ungu itu adalah warna religius. Itu sangat bagus meningkatkan religius kita. Kemudian di kening di sini tuh bunda ada warna biru dongker. Mana biru dongker suaranya? Nepi biru dongker. Dongker itu warna ketelitian bunda, karena saking telitinya biasanya hemat menuju pelit. Itu ya bunda. Jadi lamun buat rantai batu maudun 20.000, mana nama 5.000. Ari dahar panglobana dibungkus. Itu ya mah salah kostum. Kemudian yang selanjutnya di tenggorokan ada warna kuning. Mana kuning suaranya? Kuning teh ngambang kena diseblok. Selanjutnya sebenarnya kuning teh adalah warna kecerdasan rasional. Itu biasanya ada di tenggorokan, makanya wajar kalau bara rawel ya. Kemudian di dada ada warna hijau, itu adalah warna ketenangan. Kemudian di perut ada warna orange, itu adalah warna tanggung jawab. Kemudian di pinggang ada warna merah. Mana merah suaranya? Merah itu warna semangat, juga warna seksual. Makanya lo misalnya lagi bunda, tolong banding dari baju warna berem, sok yang kawin deh. Karena saya banyak melihat bunda anak di bawah 7 tahun dia hiperseks ya, dia sudah meningkat syahwat seksualnya, bahkan sudah tahu pacaran. Kemudian yang tidak habis pikir itu orang tuanya bebesanan, bebesanan. Ya, dan menurut laporan beberapa sekolah itu ada anak hari ini dia berani nyingsak rok guruna. Ya, kenapa banyak anak-anak yang syahwat seksualnya meningkat seperti itu? Penyebabnya pertama karena memakai baju warna merah terlalu banyak. Yang kedua, masih tidur sama mama dan bapak di atas 2 tahun. Tuh yang masih tidur sama mama dan bapaknya. Masih semuanya? Masih. Hati-hati bunda ketika anak tidur ya, matanya mah merem bunda, tapi otaknya selalu aktif. Dan otak ini mampu mereka kejadian apapun yang ada di sini. Ayo, awas ya teman-teman. Hegat pinang. Makanya bunda hati-hati kalau bunda dek bangkong sapitrong yang salah. Itu apa bangkong sapitrong? Eta cemangkus nadi. Ya, hati-hati bunda jangan di pinggir anak. Kenapa? Karena
mereka kejadian apapun yang ada di sekelilingnya. Jadi kalau Bunda mau melakukan hubungan seksual Bunda sama suami itu ngalihlah karena kursi silahkan. Hubungan kompor oke mangga paling nggak beleduk Bunda kompornya ya. Sok atuh tuangan heula. Lanjut ya. Nah. Mangga sok kirim itu lah. Main ala rampung sok. Dari dulu. Mohon siap ya. Karena kiri digna kayak kudu dibekal ya. Kan tadi kudu dibungkus. Ya tuh di payung tinggiin. Oke lanjut ya sambil makan ya. Jadi Bunda, kalau Bunda mau melakukan hubungan seksual Bunda sama suami itu diusahakan jangan dipikir anak Bunda ya. Sok atuh minum. Haris ya. Haris. Haris. Bongana cangkel pipinya. Saya. Nah itu Bunda ya diusahakan pindah heula kalau urun kopsi mangga, kalau urun kompor ge mangga paling nggak beleduk sehari wios ya Bun. Di WC juga mangga yang nggak boleh tuh di teras nanti ditonton kok. Bahaya. Kemudian Pak kumaha ada kabin mah gadona kosan sakamar daya deui. Jadi lamun Bunda mau melakukan hubungan seksual anaknya ka teras ke heula Bunda lagi. Paling beres leungit tah budakna ya. Jelas ya? Makanya Bunda hati-hati ketika anak tidur itu matanya mah merem, selalu aktif dan mungkin inilah kenapa hari ini banyak anak hamil di luar nikah atau janda di bawah umur bukan karena pergaulan, mungkin bukan karena tontonan tapi karena ini mereka sering kejadian hubungan seksual Bunda sama suami. Walaupun disimut 5 rangkap anger Bundanya pengaruh. Kenapa yang merekam itu bukan matanya tapi otaknya. Ya mata nawe paling meletet saat tanawan si mama gitu. Itu bahaya. Yang ketiga Bunda, penyebab anak hiperseks atau satuan seksualnya meninggal selain memakai baju warna merah. Yang kedua sering mereka kejadian hubungan seksual Bunda sama suami. Yang ketiga itu mereka punya kebiasaan tertentu sebelum tidur. Banyak anak yang nggak bisa tidur kalau nggak pegang rambut mama, telinga mama, sikut mama, ketiak mama, nenek, selimut dan yang lainnya. Ada anak yang kayak gitu? Ada, dan itu ternyata harus diberhentikan Bunda karena itu ternyata bisa meningkatkan syahwat seksual dari anaknya. Anak ini. Jelas ya, walaupun itu hanya pegang sikut, walaupun itu hanya pegang rambut, ternyata itu bisa meningkatkan syahwat seksual dari anaknya Bunda ya. Kemudian yang selanjutnya ada warna pink. Kalau warna pink itu adalah warna keceriaan, dan kemudian ada warna hitam, putih, abu, coklat. Itu adalah warna-warna yang bisa menguras sifat egois, was-was, dan cemas. Makanya kenapa kalau kain ihram kita itu warna pakaiannya itu putih sama hitam, karena warna putih itu bisa menguras sifat egois manusia. Jadi ketika ihram sudah tidak ada lagi si kaya, si miskin, si rumah besar, si mobil banyak, semuanya sama memakai 2 helai baju warna putih. Makanya kalau Bunda menuju akhir bulan saya rekomendasikan memakai baju serba putih, dari kerudung sampai sepatu putih semua ya. Karena itu tandanya menyerah dengan keadaan. Jadi pas saya nunah kita mau bener ya. Jelas ya? Dan kemudian yang selanjutnya Bunda, yang paling berbahaya dari orang histrionik itu selain dari suka cari perhatian dengan berpenampilan glamor, orang histrionik itu biasanya suka membesar-besarkan masalah sepele Bun. Atau tadi ya di lingkungan itu suka jadi virus, orang lain rame, botram, selfie-selfie, mana nama kesurupan sorangan. Nah, anu gitu teh ternyata gangguan kejiwaan namanya histrionik. Jelas ya? Kemudian yang selanjutnya ada gangguan kejiwaan narsistik. Narsistik itu bukan tiktokan, bukan sok selfiean, tapi narsistik itu si penderita menganggap tidak semua orang layak menjadi temannya. Atau bisa SMA geng-gengan. Jadi lamun ngaliwat tadi mereka pengen Cigiro, anak Cigiro mah benar ini gratis. Anu kitu teh. Dalam ngaliwat teh abi mah hoyong jeung Ceu Siti karena Ceu Siti mah geulis men kabawakeun geulis. Anu kitu teh. Hati-hati Bunda karena itu ternyata bisa menyebabkan gangguan kejiwaan namanya narsistik. Jadi si narsistik itu menganggap tidak semua orang layak menjadi temannya atau geng-gengan. Jadi lamun ada masyarakat teh di luar, lamun ngalawat teh di luar. Coba saya lihat ada enggak?
Dan hati-hati makanya bunda, lamun bunda pada ngadamel seragam kelas A dan kelas B, tong aya dibedakan ieu orang tua kelas A, ieu orang tua kelas B. Karena hati-hati itu bisa menimbulkan gangguan kejiwaan namanya narsistik. Kemudian ada gangguan kejiwaan apioden bunda, si penderita ini cenderung meninggalkan suami, anak dan keluarga hanya demi pacarnya bun. Karena hari ini banyak sekali ibu-ibu yang dia tega meninggalkan suami, anak dan keluarganya hanya demi pacarnya atau bobogohan deui. Ya karena lamun bapak-bapak mah biasa ya ibu-ibu pun. Kenapa? Karena laki-laki tertarik sama perempuan itu lewat tatapan mata, tapi kalau perempuan tertarik sama laki-laki itu lewat obrolan. Jadi awalnya itu Instagraman, DM-an, lanjut karena WA curhat, lanjut karena video call. Pas video call teh ketemuan ya bunda, terus ketemuan teh dipeluk. Ya sudah lah ya. Makanya bunda hati-hati perempuan mah lamun nyambung ngobrol eta teh sok bogo, makanya lamun tos di dia bunda tong curhat jeung abi bisi bogo. Karena perempuan mah lamun nyaman ngobrol walaupun wajahnya tegang-tegang teuing gitu ya, walaupun suaminya itu lebih kaya dibanding pacarnya, tapi gitu gara-gara obrolan biasanya tadi sok timbul bogo. Makanya hari ini tuh banyak sekali orang yang gangguan apioden, di mana dia tega meninggalkan suami, anak dan keluarganya hanya demi pacarnya. Awalnya dari Facebookan, WA-an dan Instagraman, ya. Dan kemudian yang selanjutnya ada gangguan dependent. Kalau dependent itu si penderita egois, tidak merasa tidak butuh dengan orang lain. Kemudian yang terakhir ada obsesif kompulsif, di mana si penderita cenderung cari perfeksionis, menganggap apa yang dia pikirkan harus terjadi. Dan rata-rata orang perfeksionis itu meninggal dengan cara bunuh diri. Kenapa? Karena yang bunuh diri itu rata-rata dia mengidap gangguan perfeksionis, yang dimana menganggap apa yang dia pikirkan harus terjadi. Makanya kemarin saya punya teman, dia bunda baiknya luar biasa, suka nolong orang, tapi ketika beres menikah dia 2 minggu gantung diri di kamar. Laki-laki bunda ya. Mungkin dia berpikir bahwa beres nikah itu kayak India bunda, joget-joget di padang pasir. Kemudian kayak Korea jalan-jalan, kemoga duit oke ya, kegawe loba duit. Nah apalagi namun beak gas juga kumaha rasana ya, namun minyak kumaha rasana. Nah pada akhirnya mah ketika beres menikah dia 2 minggu gantung diri di kamar bunda. Makanya bunda pulang dari sini saya rekomendasikan bundanya segera cek kamarnya. Ya cek kamar dan beres menurut langsung udah nih. Baik, nah itu bunda ya terkait dengan gangguan kejiwaan yang sering ada di orang tua. Dan tadi kalau orang tuanya mengalami gangguan kejiwaan dan biasanya anaknya akan tumbuh menjadi anak yang luka batin, sehingga di masa yang akan datang anaknya juga pasti akan mengidap gangguan kejiwaan juga. Itu aja mungkin bunda yang bisa saya sampaikan. Mungkin di sini ada yang ditanyakan, satu-satunya orang di dunia ini yang tidak punya masalah hanya orang gila. Makanya yang sehat boleh banyak bertanya ya. Sehat. Silakan bunda, boleh ditanyain, mangga. Ada yang ditanyakan? Halo. Sehat enggak? Boleh ditanyakan bunda, kunaon anak adik ngomong HP wae. Kumaha caranya supaya anak saya suka makan nasi, suka makan sayur, supaya terpipis di kasur. Punya abis nanya, abis ngejawab. Pak, gimana caranya menghadapi anak yang ngeyel? Ngeyel kumaha? Karena diomongin teh nurut gitu, tapi hari berikutnya teh gitu lagi gitu. Nyiun anak deh. Nah, bagaimana Pak cara menghadapi anak-anak yang bawel, ngeyel gitu kayak gitu ya, kritis lah ya. Jadi tidak mudah menerima pendapat orang lain gitu ya maksudnya. Nah, salah satu ciri anak yang memiliki IQ superior di atas rata-rata itu adalah biasanya anaknya kritis. Jadi kritis itu tadi bawel, banyak nanya, kemudian yang selanjutnya tidak mudah menerima pendapat orang lain. Jadi kalau bunda pengen anaknya nggak ngeyel dan dan bisa menerima pendapat orang lain, turunkan IQ-nya bunda. Yes. Caranya Ya cara karena ciritan bunda. Nah itu bunda ya, karena salah satu ciri anak-anak cerdas itu salah satunya tandanya adalah kritis seperti itu. Kemudian yang kedua bunda, saya rekomendasikan sama bunda, lamun bunda dek mematahan anak, tong tersadar. Karena lamun tersadar ada otak namanya di anak itu critical area. Si critical area itu penghalang di otak anak. Jadi wajar tadi lamun anak dipatahan, ayeuna durut isuk kitu deui.
Bener, kenapa? Karena ada critical area ini. Makanya tunggu lamun bade mamatahan budak teh ieu terbuka. Kapan ini terbuka? Ini akan terbuka setelah setengah jam memejamkan mata, Bun. Jadi kalau anaknya tidur itu tunggu sampai setengah jam, tidak boleh lewat, tidak boleh kurang. Makanya kalau malam itu Bunda saya rekomendasikan Bunda teh tong tidur duluan. Karena sok balik dihipnotis ku anak, jajan. Disuruh jajan kasurupan 100.000. Mas ya. Makanya Bunda, tolong tunggu ini sampai terbuka. Setelah setengah jam Bunda silakan masukkan informasi yang Bunda inginkan. Misalkan deh besok mah tong main HP mama lieur ningalina. Itu ya, atau deh besok mah suka makan nasi, deh besok mah suka makan sayur. Silakan masukkan informasi yang Bunda inginkan. Cuma ingat satu malam itu hanya boleh satu masalah saja. Tunggu berarti. Karena ibu-ibu mah saking loba masalahnya nikah dan janari itu beres-beres. Jadi cukup satu masalah saja, kemudian bicaranya itu nggak boleh ke telinganya, karena kalau ke telinga anaknya sok bangun. Jelas ya, misalnya dia tuh ngomong HP, mama lihat tinggalin kete anak menaung kan. Karena yang kita targetkan itu bukan telinganya, tapi gelombang otaknya Bun. Jadi Bunda bisa bicara dari pintu kamar nggak masalah, dari kursi juga nggak masalah, jadi agak jauh juga nggak apa-apa. Kenapa yang kita targetkan itu bukan telinga, tapi gelombang otaknya. Jelas ya? Daripada ayeuna misalkan tersadar di papatahan dicarekan tenurut-turut kalau kabunda capek anaknya capek ya. Mendingkannya ketika kondisi seperti ini. Dan kalau itu berkaitan dengan trauma atau misalkan kecanduan kayak gitu, itu harus 30 malam tidak boleh berhenti Bunda. Jadi kalau sudah 10 malam kemudian bundanya ketiduran, itu harus balik lagi ke awal. Ya, kalau itu berkaitan dengan trauma dan kecanduan. Jelas sampai sini Bunda? Jadi lamun kersadar mah, jadi lamun anak kecahin piring, tosis di pas. Lama kamu kan ada percuma ya. Jadi nanti tunggu ketika tidur baru kita ngomong ya kan. Itu sangat bagus sekali buat anak yang susah makan main HPW, susah makan nasi, susah makan sayur, atau tadi di papatahan ngalawan dan yang lain-lainnya. Dan tadi satu lagi ya Bunda tadi bahwa anak kenapa hari ini ketika di papatahan ngalawan jawabannya cuma satu, karena anaknya taatnya karena takut bukan taat karena cinta. Makanya sok banyakin skin hanger ya kan. Anak kalau taat karena cinta tadi jangankan disuruh sholat makan belajar, leher pun akan dia kasih ke orang tuanya. Makanya perbanyak skin hanger di bapaknya jelas. Halo. Dan sleep therapy itu tadi yang ngomong setengah jam setelah tidur itu sangat bagus buat anak TK, SD, SMP, SMA termasuk bapaknya. Jadi kalau udah kayak kulkas anyar, Pak kulkas anyar. Kayak ke bapaknya dibalas dia kan ini sih. Karena itu sangat berlaku buat semua usia termasuk bapaknya. Atau tadi misalkan bapaknya sok ngerokok itu bisa juga. Atau mamanya pengen langsing tadi ya bisa juga dengan. Jelasnya sampai sini? Ada lagi Bunda? Cukup? Ada lagi? Halo? Banyak Tapi malu-malu mengungkapkan. Sien ngobrol, sien ibu tadi mau curhat. Kita kenalkan ke ibu ke nomor Anak tadi Kenapa Bunda? Si anak yang suka emosional. Diracun gitu. Tadi kita harus ingat dulu Bunda ya, supaya anak Bunda tenang dan tidak emosional itu banyakin skin hanger. Karena anak yang kekurangan skin hanger dia akan tumbuh menjadi anak yang emosional sama negatif thinking. Makanya sering diusap bagian telapak tangan, pundak punggung untuk anak laki-laki, telapak tangan, pipi, punggung, perut untuk anak perempuan. Kemudian berhentikan gula sama tepungnya Bun, karena dek kumaha oge. Namun anaknya seting nuang susu rieu ya anger. Karena rata-rata anak emosional sama hiperaktif itu penyebabnya hanya dua, gula sama tepung. Nah, dulu yang ketiga, kenapa misalkan hari ini Bunda punya anak yang tadi misalkan kita udah ngelakuin apapun tapi tetap banyak masalah, kemudian kenapa Bunda punya penyakit yang tidak sembuh-sembuh dan yang lainnya. Imam Nawawi pernah mengatakan bahwa cara menyembuhkan emosional manusia itu hanya dengan bersedekah, karena sedekah itu bisa mensucikan harta dan hati Bunda. Karena mungkin hari ini kenapa Bunda punya penyakit yang tidak sembuh-sembuh atau masalah yang tidak selesai-selesai, karena Bunda sering memakan hak fakir miskin sama yatim piatu. Karena harta yang dihasilkan sama Bunda dan suami itu ada 2,5%-nya hak fakir miskin sama yatim piatu Bun. Dan kalau itu dimakan sama kita, mungkin itulah yang membuat anak kita karakternya hari ini berdebong.
emosional dan yang lain-lainnya. Atau kenapa hari ini kita punya penyakit kista, miom dan yang lainnya, karena itu kita memakan hak fakir miskin sama yatim piatu, yang dimana dari harta yang bunda dan suami hasilkan itu 2,5%-nya milik orang lain. Dan mahal bunda, dari 100.000 itu cuma 2.500, dari 1 juta teh paling 25.000, bakal miskin mau lamun ngeluarkeun duit sakit tuh. Bunda bakal nambahan sok keluarkeun daripada dimakan jadi penyakit, kemudian malah jadi masalah ke anak kita, makanya sok keluar ke 2,5%-nya ya. Jelas ya, ayat tukang bunga ini teu awas lamun teu mahan. Jok kadinya. Jelas sampai sini bunda, karena tadi ya tidak ada salahnya sedekah itu akan mensucikan harta dan hati kita. Selain membersihkan harta, ternyata membersihkan hati juga. Kalau hatinya sudah bersih, insya Allah anaknya tidak akan emosional, bundanya juga tidak akan emosional, di rumah itu akan lebih adem. Di dalam membuka sarak itu, sarak hati itu kesiga batur ya, amak-amakan wae, kudu kumaha abi teh, nah itu salah satunya. Mungkin mereka memakan hak fakir miskin sama yatim. Dan tidak besar ya, tapi dimakan malah jadi mamalah. Jelas sampai sini bunda? Ya. Tapi yang paling pertama mungkin diusahakan dulu yang muda-muda, skin hanger, terus makanan yang hijau-hijau, kemudian yang ketiga tadi sedekah ya. Jelas? Ada yang lain? Masalah skin hanger yang bapaknya Bang Toy itu ada solusi nggak? Oh iya, ini solusinya kawin deh. Selain itu. Nah itu. Nah, aliuk ya. Nah, baik bunda ya. Bagaimana Pak kalau misalkan tadi suaminya bantuin atau misalkan mohon maaf kalau misalkan suaminya meninggal kan tidak ada yang tahu atau bundanya korban perceraian. Bagaimana Pak solusinya? Kita pernah melihat kisah Rasulullah ketika kecil kan beliau yatim piatu, ditinggal oleh ibu dan bapaknya masih usia kecil dan dia bisa menjadi orang yang sangat luar biasa menjadi Rasulullah itu. Dan efek riwayat ketika kecilnya diasuh sama siapa bunda? Rasulullah 8 bulan ditinggal yatim piatu, diasuh sama siapa? Pamannya, uangnya, kakeknya. Nah makanya mungkin untuk sementara kalau misalkan nggak ada bapaknya, yang minimal ada pamannya, ada uangnya, ada kakeknya. Ya. Kenapa? Tetap tidak tergantikan kalau memang Tetap skin hanger itu tidak boleh sama mamanya. Kalau sama mamanya nanti makin emosi. Jadi anaknya wajar kalau sama mamanya berantem sama lain gitu ya. Tetap harus ada sosok laki-lakinya. Jadi bisa dari pamannya, buahnya atau kakeknya. Jadi percaya diri juga ya. Ya. Ya, rata-rata anak yang kekurangan percaya diri misalkan di sekolah pengen ditungguin wae, rewel, manja, nangis, atau di sekolah tenon jadi sok beda. Nah itu teh gara-gara itu dia kadang nggak diantar sama bapaknya ke sekolah. Nah hal itu tuh kekurangan sosok ayahnya. Cuman bapak-bapaknya kuno gitu ya, dia lama parenting ayo itu listrik teh. Ayo bapak anda gitu. Tapi mau nunggu di sana, barusan juga diajak. Saya pelajaran ya, selalu mengantarnya sama ayahnya. Nah, itu saking pentingnya sosok ayah dalam pengasuhan bunda ya. Jadi jangan disepelekan karena peran ayah itu penting ya. Makanya Rasulullah bisa menjadi Rasulullah itu karena ketika kecil dia dilatih sama kakeknya, sama pamannya untuk berdagang, untuk mengembala domba sapi. Jadi akhirnya bertumbuh menjadi orang yang sangat luar biasa. Padahal ketika kecil dia seorang yang kecil. Ya. Nah mungkin itu saja bunda yang bisa saya jelaskan hari ini. Terima kasih banyak bunda mau mendengarkan saya mau coblak dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau banyak kata-kata yang salah, tidak benar atau menyakiti hati bunda hari ini. Itu murni kesalahan saya atau ada yang benarnya itu dari Allah SWT. Bagi bunda yang lupa materinya seperti apa atau tadi bahasanya araringis ya, itu bisa lihat di YouTube saya di Qodar TV, pakai K ya, Qodar TV. Jangan lupa di like, subscribe, komen, share. Pasti yang paling pertama ditinggali anu majun. Upload entong ya. Nah itu bisa dilihat di YouTube saya bunda ya. Kemudian bagi bunda yang ingin melihat materi-materi lain selain dari yang saya sampaikan hari ini, itu bisa dilihat di YouTube saya juga. Jangan di scroll bunda, tapi lihat di playlist. Di sana ada materi psikologi. Di sana sudah saya upload pijatan buat anak yang susah makan nasi, pijatan anak emosional, hiperaktif, anak yang kedai cicing, kemudian anak yang telat bicara juga ada. Karena saya banyak melihat anak-anak sekarang itu banyak yang belum lancar bicara, padahal usianya udah 4 tahun ke atas. Ya.
Penyebabnya yang paling pertama itu banyak anak-anak hari ini ketika nangis langsung didiemin sama HP, makanan, jajanan. Jadi kalau makan itu sambil nonton TV, akhirnya ngejenol di pinggir gitu. Nah itu adalah salah satu penyebab anak telat bicara pada hari ini gitu ya. Makanya kalau anak bunda pengen cepat bicara itu ketika nangis jangan didiemin bunda, biarin dulu 3 sampai 5 menit karena itu akan melatih otot leher, otot bibir dan otot lidah. Dan nanti bisa dilihat di YouTube saya bunda ya terkait dengan paparan anak telat bicara dan yang lainnya, atau bunda yang ingin tahu bahasa tubuh dan yang lainnya silakan. Jangan lupa di like, subscribe. Oh, pas menit paralip gratis oke. Baik, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta tepuk tangan yang terakhir. Pertanyaannya, terima kasih Bapak, terima kasih